Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Ratni, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Mohon maaf, ini kita ngobrol-ngobrol saja terkait dengan penyiapan UTS yang menggunakan LMS. Jadi kita batasi bahwa penyiapan UTS ini yang kita bahas adalah yang menggunakan LMS. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam diskusi nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar penggunaan LMS untuk ujian. Sebenarnya ini sudah sering kita obrolkan di bootcamp ya pada saat membincang-bincang tentang LMS. Tapi mohon izin Ibu Bapak sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan penyiapan UTS ini. Saya izin mau share screen terkait dengan ujian ini. Jadi semoga sudah bisa dibaca dengan baik. Jadi materi ini sudah saya siapkan di ipb.link UTS 2021 LMS. Silahkan Ibu Bapak sekalian kalau ingin mendapatkan slide ini. Jadi ini sebenarnya mengulang beberapa hal yang terkait dengan LMS yang khusus diperuntukkan untuk ujian. Jadi pertama adalah perlu diketahui dan mungkin sudah mengetahui semua bahwa server untuk ujian itu bahkan ada 7 sebenarnya, tapi yang umum digunakan adalah 6 ini. Jadi pertama New LMS, kemudian Course, kemudian Evieta, dan AC1 sampai dengan 3. Nah, pembagian ini tentunya sudah kita pahami dimaksudkan supaya tidak menumpuk di satu server. Dan satu server ini sudah setiap server ini sudah kami tuning sedemikian rupa sehingga bisa diakses sekaligus dalam satu waktu pada saat login itu sekitar 5.000 peserta. Jadi 5.000 itu adalah login bersamaan. Oleh karena itu kalau penggunanya adalah misalnya 10.000, itu saya kira masih mampu karena 10.000 orang itu tidak mungkin login bersamaan lewat dari 5.000. Jadi walaupun pesertanya 10.000, tapi ya login bersamaannya itu yang penting kita set supaya mampu menampung banyak. Dan kita sudah melakukan pembagian-pembagian sebenarnya yang akses 1 sampai akses 3 ini adalah khusus untuk mahasiswa PPKU dan Pak Direktur PPKU sudah mengelompokkan mata kuliah apa di akses 1, akses 2, dan akses 3. Kelompok mana mahasiswanya. Kemudian yang Evieta ini untuk mahasiswa sekolah vokasi dan course maupun LMS ini berbagi pakai antara program yang S1 beberapa dan S2 maupun S3. Pembagiannya sudah kita tetapkan, tapi walaupun demikian lintas prodi saya kira tidak masalah kalau menggunakan salah satu dari itu. Nah, kemudian terkait dengan server ini, artinya secara infrastruktur itu sudah kami siapkan. Oleh karena itu, apabila ada persoalan terkait dengan ujian, itu kami menduga persoalannya adalah pertama karena koneksi di sisi peserta atau perangkat di sisi peserta. Atau kemudian ada gangguan terhadap jaringan di sisi IPB, misalkan ada mati listrik, atau ada gangguan-gangguan yang lain yang tidak bisa kami duga. Oleh karena itu pada saat masa UTS nanti, DSITD standby selalu memantau server ini, apabila ada gangguan akan segera ditangani. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa gangguan ini tidak mungkin tidak terjadi. Harapan kita kecil kemungkinan terjadi, tapi kita harus siap apabila terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian kedua, aspek di setting ujian itu juga sangat menentukan supaya nanti mahasiswa bisa dengan baik melaksanakan ujian.
Oleh karena itu, menyiapkan ujian di LMS ini, yang pertama kali itu adalah kita harus memikirkan bagaimana skema ujian ini. Apakah ujian itu dilakukan dalam bentuk seperti kita menggunakan activity quiz di LMS, atau menggunakan assignment. Itu kan tergantung dari skema ujiannya. Kalau misalkan teman-teman di matematika ingin ujiannya itu mahasiswa menjawab essay, menurunkan rumus dan segala macam, itu kalau menggunakan komputer itu akan rumit. Oleh karena itu ada juga mekanisme ujian, menjawabnya di kertas, dicoret-coret di kertas, kemudian itu di-scan, kemudian di-upload ke dalam sistem LMS. Itu ada juga seperti itu. Atau ada juga yang kalau soal-soalnya sudah misalnya pilihan ganda, isian singkat, atau essay yang kecil, menggunakan skema quiz, itu juga tidak masalah. Kemudian baru yang kedua, setelah kita tetapkan itu, soalnya kita siapkan, dan yang penting lagi adalah setup ujian di LMS, bagaimanapun caranya supaya itu menjadi mudah dilakukan atau dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi 3 hal ini yang coba saya akan sampaikan secara singkat, sambil mengulang apa yang sudah pernah kita bahas. Jadi skema ujian itu mungkin ada 2 yang akan kita lihat, yaitu quiz atau assignment. Itu pilihan saja. Monggo Ibu Bapak sekalian akan memilih yang mana tergantung dari soal yang akan kita berikan dan bagaimana mahasiswa menjawab. Tapi walaupun demikian, kita harus mempertimbangkan situasi pandemi ini, di mana kondisi akses internet di sisi mahasiswa itu juga bermasalah. Sebagai contoh, misalkan ada soal ujian yang dalam bentuk video, dan itu adalah videonya itu besar. Oleh karena itu, kalau sebelum menjawab ujian, soalnya itu kita simpan dulu, tapi videonya itu kita deliver dulu kepada mahasiswa. Jadi tidak secara langsung di-deliver pada saat pelaksanaan ujian. Itu akan repot nanti mahasiswanya, mendownload juga membutuhkan waktu. Iya kalau tidak ada masalah, kalau ada masalah nanti akan berakibat hal yang akan rumit di belakang hari. Hal-hal seperti itu yang harus kita pertimbangkan pada saat kita akan melaksanakan ujian dengan model soal seperti itu. Jadi kita usahakan dokumen-dokumen yang ukurannya sangat besar itu diterima oleh perangkatnya mahasiswa sebelum ujian itu kita laksanakan. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian menyiapkan soal itu juga sebaiknya itu soal itu disiapkan di question bank. Jadi soal itu disimpan dulu di bank soal di dalam LMS. Tujuannya apa? Supaya soal ini kalau nanti kita bisa akan gunakan untuk keperluan yang lain, itu juga nanti tidak ada masalah. Jadi saat ini, walaupun ujiannya kapan, ya kita siapkan saja dulu soalnya. Oleh karena itu saya biasanya di setiap selesai kuliah, saya akan sudah berpikir kira-kira soal apa ya nanti akan saya tanyakan di ujian. Jadi setiap selesai kuliah, saya membuat soal di question bank yang nanti akan saya pakai untuk ujian. Jadi itu akan mempersingkat waktu kita dalam menyiapkan ujian ini. Dan ini sudah kita bahas pada saat bootcamp beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah soal itu sudah kita masukkan di dalam question bank, di dalam question bank, maka kita tinggal comot saja untuk setup di dalam ujian. Nah, untuk yang pertama, ujian dengan model quiz. Nah, tadi saya sampaikan, ujian dalam model quiz ini interaktif, di mana mahasiswa itu online terus-terusan. Oleh karena itu, waktu yang kita butuhkan untuk ujian pelaksanaan dengan model quiz ini, jangan sampai lewat dari 3 jam misalkan. Atau 2 jam saja sudah sangat lama bagi mahasiswa untuk menjawab ujian dengan online terus-terusan. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus kita tetapkan. Yang pertama, saya kira ini secara umum. Jadi pada saat setup ke quiz, itu pertama kita harus setting bagian ini. Nanti saya tunjukkan, tapi ini saya jelaskan saja satu persatu supaya nanti kita dalam men-setup itu kita memahami sebenarnya ini fungsinya untuk apa. Walaupun Ibu Bapak sekalian sebagian besar sudah mengetahui ini. Saya kira yang pertama NIM itu adalah judul ujiannya apa. Mungkin UAS, Ganjil, atau UTS, dan segala macam. Kemudian deskripsi itu biasanya berisi aturan main ujian. Penilaiannya seperti apa, ada minus atau plus, waktu ujiannya berapa lama, jenis soalnya seperti apa, dan sebagainya. Itu biasanya dituliskan di dalam description dari quiz itu.
Kemudian di bawah description itu ada check display description on course page. Itu artinya kalau itu dicentang, maka apa yang kita tuliskan di dalam description itu bisa dibaca oleh mahasiswa walaupun ujian belum dimulai. Jadi walaupun belum ujian dimulai, kita klik langsung keluar dia di sana. Jadi itu akan terlihat di halaman depan. Nah, kemudian yang penting ini adalah timing-nya. Jadi open the quiz dan close the quiz itu adalah selang waktu di mana ujian ini dibuka untuk mahasiswa. Nah, sedangkan time limit itu adalah waktu ujian dilaksanakan. Nah, umumnya kalau saya amati, Bapak sekalian, selama ini ujian, jadi kalau ujiannya 2 jam, maka open the quiz-nya jam 8 misalkan, kalau selama 2 jam nanti close the quiz-nya jam 10. Ini sangat ketat. Artinya kalau mahasiswa mulainya telat 10 menit, maka nanti dia akan berakhirnya tepat jam 10, sehingga dia akan rugi waktu 10 menit. Padahal 10 menit itu bukan karena dia terlambat, tapi karena faktor koneksi. Belum dia siap-siap, klik ini, klik itu, dan segala macam. Jadi waktu buka komputer pun, kecuali kalau sudah diumumkan bahwa Anda sekian lama sebelum mulai, Anda harus siap dulu. Jadi biasanya kalau saya beri selang waktu 15 menit di depan sama 15 menit di belakang. Sehingga kalau misalkan kuisnya dimulai jam 8 dan berakhir jam 10, ujian saya itu hanya 1,5 jam. Jadi setengah jam itu waktu ekstra kalau ada apa-apa. Itu yang kita siapkan biasanya. Nah, kemudian pilihan yang berikutnya itu yang sering kita mungkin tidak pernah diperhatikan, itu adalah when time expire. Artinya kalau waktunya itu sudah habis, apa yang kita buat untuk mahasiswa? Yang default-nya itu adalah open attempt are submitted automatically. Artinya kalau waktunya sudah habis, otomatis submitted. Otomatis mahasiswa dianggap mengumpulkan. Tapi biasanya kalau saya lakukan biasanya saya memberikan waktu yang kita sebut sebagai grace period. Jadi grace period itu kalau waktunya sudah habis, mahasiswa itu masih bisa memeriksa, tapi dia sudah tidak bisa menjawab. Dia memeriksa lagi, kira-kira sudah tersimpan belum jawaban dia. Baru kemudian submit. Jadi grace period itu adalah waktu yang kita berikan supaya mahasiswa ngecek dulu. Nah, itu biasanya saya berikan seperti itu. Syukur-syukur kalau tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah baru ini yang kita lakukan. Jadi berapa lama waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk mensubmit jawaban pada saat waktu ujian itu sudah berakhir. Nah, itu yang kita berikan di yang kita sebut sebagai grace period. Kemudian yang terakhir, time must be submitted before time expire. Ini biasanya tidak kita pilih karena ini sangat bahaya kalau dia tidak submitted, maka nilainya tidak akan tersimpan di LMS. Jadi ini yang tidak pernah kita pakai. Jadi pilihan 1 dan 2 saja yang perlu yang kita gunakan. Kemudian grade-nya, ini juga yang penting adalah attempt allow-nya berapa kali. Jadi berapa kali mahasiswa boleh menjawab soal ujian. Nah, ini biasanya default-nya atau secara normal ya sudah kita buat sekali saja karena dia tidak boleh mengulang-ulang lagi jawabnya. Jadi kalau ujian sekali udah submitted, finish attempt ya sudah selesai. Dia tidak bisa lagi buka lagi soal ujian, jawab lagi. Namun biasanya ada mahasiswa-mahasiswa yang mengalami gangguan. Kita lihat lognya, misalkan baru 10 menit langsung putus jaringannya, mungkin listriknya mati dan segala macam. Maka mahasiswa ini itu nanti kita override di mana attempt-nya itu kita tambahin, jadi dia masih bisa menjawab lagi. Nah itu bisa kita lakukan. Kemudian metode, jadi kalau lebih dari sekali, bagaimana metode grading-nya itu adalah biasanya kita pakai yang attempt yang terakhir. Nah ini juga kita tentukan di dalam ujian. Kemudian yang ketiga itu layout-nya. Saya kira yang pertama, setiap satu nomor soal ada di satu halaman.
Tapi kadangkala, Ibu Bapak sekalian, kalau soalnya itu betul salah, kan biasanya kalimatnya pendek-pendek itu. Kalau dia satu halaman, satu pertanyaan, itu akan butuh waktu pada saat pergi ke soal berikutnya. Oleh karena itu, biasanya soal-soal yang pendek-pendek seperti itu, misalkan BS-BS, atau betul salah, itu biasanya dimasukkan aja dalam satu halaman layar. Misalkan 5 soal, satu layar, atau 10 soal, satu layar sekaligus. Jadi mahasiswa akan efisien, jadi tidak menunggu pergi ke soal berikutnya. Jadi pada saat klik ke pertanyaan, itu otomatis langsung 10 soal tampil di layar, dan dia menjawab betul salah sekaligus. Itu adalah untuk pilihan ini. Nah, ini bisa diatur pada saat setting menyusun soal nanti. Kemudian yang kedua adalah navigasinya. Apakah free atau sekuensial? Kalau free, mahasiswa boleh mengerjakan soal nomor berapa dulu. Tapi kalau sekuensial, dia sekuensial, dan yang penting buat dia tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi kalau dia yang lewat, ya sudah lewat saja. Ini biasanya untuk soal-soal yang membutuhkan kecepatan dalam menjawab. Nah, ini yang juga jarang ditentukan dalam ujian, itu adalah question behavior. Jadi pertama, apakah setiap soal itu mau di-shuffle, diacak? Ini ditentukan nanti bisa juga pada saat menyusun soal. Dan yang penting lagi adalah yang how question behave. Ini default-nya adalah defer feedback. Nah, ini sebenarnya akan berlaku kalau attempt-nya itu lebih dari sekali. Jadi misalkan mahasiswa nanti ada mahasiswa yang mengulang ujian, jadi attempt-nya kita tambahin, maka ada penalti nggak sih kalau dia soal tadi sudah dijawab, kemudian dijawab lagi di attempt 2, itu mau dikurangi nggak nilainya? Nah, itu biasanya kita gunakan adaptive mode. Nah, ini juga silakan Ibu Bapak sekalian dipelajari aja di manualnya bagaimana menentukan ini. Nah, kemudian kalau review, ini yang paling aman adalah di-disable aja semua. Jangan sampai ada yang tercentang. Walaupun kalau tercentang abu-abu nggak ada masalah. Tapi kalau tercentang biru, itu jangan. Udah, kosongkan saja semua, disable saja semua. Karena ini adalah untuk ujian. Soal itu tidak pernah direview oleh pada saat mahasiswa menjawab. Maka ini kita lewat saja. Dan ini adalah restriksi pada saat membuka ujian. Jadi ini restriksi tambahan ekstra. Jadi kalau mahasiswa mau membuka ujian, butuh password nggak sih? Nah, silakan ditentukan di sini. Kemudian yang kedua, ini saya kira tidak perlu karena mahasiswa bisa bebas mengakses ini dari mana saja. Nah, atau kalau grouping, itu juga bisa dilakukan di sini. Saya kira ini pernah kita lakukan pada saat membahas grouping di bootcamp beberapa waktu sebelumnya. Dan terakhir adalah kita memasukkan soal ke dalam kuisnya. Kalau masukkan soal nanti saya tunjukkan saja, yang penting ada edit quiz di sini. Nah, nanti tampilan dalam masukkan soal seperti ini Bapak sekalian. Yang paling atas ini, itu adalah total nilai ujian. Itu jadi sekali satu gelondongan ujian itu mau diberi nilai berapa oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau gunakan nilai 100, maksimumnya 100, ya sudah isikan saja 100. Biasanya di sini ada angka 10, ya nggak apa-apa 100 saja. Kemudian ini ada shuffle, kalau dicentang berarti soal ini diacak. Nah, untuk memasukkan soal ini, itu kita add di kanannya itu ada new question. Kalau new question itu berarti kita ngetik soal langsung di sini. Kalau kita ngetik soal langsung di sini, maka soal itu tidak bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Jadi kita copy paste biasanya. Maka dari itu kalau kita berasal dari bank soal, ya tinggal kita pilih aja nanti soal dari bank soal kita pilih, kita masukkan ke sana. Nah, yang terakhir kalau random question. Kalau random question itu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak sekalian misalkan punya 50 soal di bank soal, kemudian waktu ujian itu diambil 30 dan itu diacak, maka setiap mahasiswa itu akan mendapatkan set soal yang berbeda-beda. Jadi si A mendapatkan nomor 1, 5, 10, dan seterusnya. Si B mendapatkan nomor yang lain lagi. Karena Ibu Bapak sekalian itu punya 50 bank soal, tetapi yang diujikan hanya 30. Jadi sistem akan mengacak sendiri untuk setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa nanti soalnya akan beda-beda. Termasuk juga urutannya beda.
Dan terakhir, bobot ini itu mempertimbangkan bobot setiap. Jadi bisa saja soal nomor 3 itu saya beri bobot yang lebih tinggi, maka di sini saya beri bobot, saya ganti dengan angka yang lain. Nah, nanti yang penting totalnya nanti akan dikonversi ke dalam nilai 100. Jadi kalau di sini ada 3 soal, maksimum grade-nya 100 dan di sini nilai 111, maka setiap soal itu nilainya adalah 33,3. Gitu. Tapi kalau maksimum grade-nya misalnya 75 dan saya berikan hanya 3 soal, maka setiap soal itu nilainya 25, 25, 25. Nah, kalau ini 100, kemudian soal nomor 3 itu nilainya bobotnya saya beri angka 2 di sini, maka setiap soal itu, soal nomor 1 nilainya 25, soal nomor 2 25, soal nomor 3 nilainya 50, sehingga total adalah 100. Jadi saya kira itu, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan kuis ini, dan memasukkan soal ke dalam kuis. Nah, ini tadi contoh random question, jadi berapa soal yang akan diambil, kemudian dari kategori bank soal yang mana. Jadi kalau di sini ada 30 soal, kemudian saya ambil cuma 3, maka setiap mahasiswa akan beda-beda soalnya random tergantung dari sistem mengacaknya seperti apa. Tapi jangan khawatir Ibu Bapak sekalian, nanti akan di dalam tabel nilainya, itu Bapak Ibu sekalian akan ada 30 kolom nomor soal. Dan ada ketahuan mahasiswa ini soal nomor berapa, mahasiswa ini soal nomor berapa, demikian. Jadi tidak perlu khawatir pengacakannya itu akan tercatat. Nah, terakhir adalah assignment. Kalau assignment itu tadi yang saya sampaikan, soal ujian diberikan dan mahasiswa bisa langsung menjawab, ngetik di situ, atau menjawab di tempat lain, offline, kemudian hasilnya di-upload. Saya kira Ibu Bapak sekalian sudah memahami proses assignment ini. Saya kira itu yang penting adalah kalau assignment itu saya kira sudah paham bagaimana allow submission from ini. Ini waktunya dimulai kapan. Kemudian jujitnya adalah batas akhir ujian itu atau batas akhir penugasan. Jadi kalau misalkan di sini batas akhirnya adalah tanggal tertentu, kemudian cut off-nya terpakai, maka walaupun, jadi misalnya juditnya adalah tanggal 16, cut off-nya tanggal 25. Maka mahasiswa kalau selewat dari tanggal 16, itu masih bisa mengumpulkan, Ibu Bapak sekalian. Tapi tercatat sebagai terlambat. Jadi nanti diberi catatan dia terlambat. Kalau cut off, kalau sudah cut off di situ, maka mahasiswa sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Tidak bisa mengumpulkan sama sekali. Nah, submission-nya itu jenisnya bisa file, bisa online text. Kalau online text itu berarti ngetik langsung, tapi kalau file submission berarti mengupload file. Jumlah maksimum filenya yang diupload bisa kita tentukan, dan ukurannya bisa kita tentukan. Saya kira itu, dan terakhir, tips dari kami adalah sebisa mungkin Ibu Bapak sekalian itu melakukan latihan ujian. Jadi saya biasanya melakukan latihan ujian itu saya berikan aja 2 soal saja, supaya mahasiswa nanti siap-siap, kira-kira nanti situasinya seperti ini, ujiannya. Dan yang terakhir kita harus melatih bagaimana mekanisme overriding dapat dilakukan terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kendala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Kalau perlu didemokan, saya kira sebentar saja saya demokan terkait dengan ini, terkait dengan LMS ini. Jadi saya coba di sini. Saya kira sama saja penjelasannya, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau saya membuat kuis, jangan lupa turn editing on seperti biasa. Kemudian di bawah add activity, kemudian saya pilih assignment atau quiz, misalkan yang quiz saya pilih, maka akan tampil tadi yang saya jelaskan satu persatu. NIM-nya misalkan UTS Ganjil tahun 2020
2021. Ini penjelasan ujian dan seterusnya. Nah, timingnya juga sama Ibu Bapak sekalian. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Grid-nya juga sudah dijelaskan, layout. Jadi saya kira sama saja. Nah, kalau Ibu Bapak sekalian melihat di sini ada show more, berarti pilihannya masih ada, cuman tidak ditampilkan. Jadi klik saja yang tombol hijau itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, saya anggap saja sudah saya save. Maka berikutnya adalah kalau untuk memasukkan soal, tinggal saya klik UTS Ganjil 2021. Nah, di sini ada pilihan edit quiz, karena belum ada yang mulai ujian. Jadi kita klik aja edit quiz. Kalau bisa juga melalui klik course management, di sini ada edit quiz. Ada edit quiz. Nah, ini Bapak sekalian, di sini maksimum grade-nya tertulis 100 karena default-nya sudah dibuat 100. Jadi kalau ada soal, ya saya pengennya nilai maksimum sesuai dengan persentase UTS itu 35%, ya sudah 35 saja nilainya, ya nggak apa-apa. Jadi bisa dibuat 100 atau bisa dibuat 35, monggo. Kemudian, nah ini add-nya, kalau kita new question, itu berarti saya membuat soal, ngetik lagi soalnya itu, ngetik satu persatu. Tapi kalau from question bank, ya sudah, saya pilih dari bank soal. Ini misalkan ada beberapa soal di kategori Dashboard 8, ini ada 8 buah soal. Ini tinggal saya pilih aja, yang mana sih untuk ujian sekarang. Tinggal pilih, atau kalau semua, ya semua saja, langsung diklik yang atas ini. Jadi kalau klik atas berarti semua, atau kalau kita pilih satu persatu, kita pilih. Nah, langsung add selected question to the quiz. Maka langsung masuk sini. Nah, ini berarti ada 3. Oh, kurang, harusnya 4. Ya sudah, saya tambahkan lagi, saya ambil lagi. Misalkan yang pertama, add selection. Nah, seperti ini. Nah, di sini masing-masing saya beri angka 1. Artinya semua bobotnya sama. Misalkan soal nomor 4 ini agak sulit, saya beri nilai yang agak tinggi, maka ini saya jadikan nilai misalkan 2. Itu berarti, oh ini saya edit, saya jadikan 2, saya enter, berarti ini 2. Artinya, Bapak Ibu sekalian lihat bahwa nilai maksimum nanti 100, jadi maksudnya itu nilainya tetap 100, untuk soal nomor 1, itu berarti nilainya nanti adalah 20. Soal nomor 2, 20, soal nomor 3, 20, soal nomor 4, 40. Sehingga total adalah 100, karena ini 2. Jadi ini adalah bobot dari setiap soal. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang bisa saya share terkait dengan penyiapan UTS ini. Semoga bermanfaat, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol apa yang akan didiskusikan dan kita belajar sama-sama. Tidak harus dari saya yang menjawab, Ibu Bapak sekalian bisa saling share. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Bu Ratni. Monggo Bu. Wah, ini chatnya sudah banyak. Oke, monggo Ibu Bapak sekalian, di sini dari Bu Tati, kalau kita membuat soal dengan menggunakan close, lalu di situ ada 10 soal. Maaf Bu Tati, kalau kita membuat soal dengan menggunakan close, kuis kali ya? Sorry Pak, di kuis itu kan ada pilihan bla 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 close dalam kurung close. Ya. Ya. Nah, terus dalam close itu saya membuat 10 soal. Nah, apakah yang di dalam itu masih bisa di shuffle tidak? Oh, bisa, Bu. Bisa, masih Bu. bisa. Karena kan kalau biasanya kan kalau misalnya yang tadi kan satu nomor satu soal ya Pak ya, kayak yang tadi contohnya itu. Ya. Itu kan bisa di shuffle di situ. Nah, kalau sekarang kalau yang sudah di dalam hanya dalam satu gitu. Tapi di situ saya membuatnya misalnya satu reading passage, kemudian ada 10 pertanyaan di situ, ya. Nah, di dalam satu question gitu, bukan satu question, satu close gitu. Oh, satu close, iya. Ya. Dalam quiz itu ada pilihan Pak, ada essay, ya, ada multiple choice, nah kemudian ada, ya, saya lupa ini depannya tuh apa, tapi dalam kurung close gitu. Baik, nah, ya.
Ini saya akan tunjukkan Ibu Bapak sekalian bagaimana kalau soalnya itu seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa satu halaman, satu soal itu akan tampil satu halaman Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau soal 1 dan 2 dan 3 itu ingin menjadi satu halaman, maka di sini ada tanda panah ke bawah dan panah ke atas. Itu kalau saya klik saja, maka 1 dan 2 itu akan tampil dalam satu halaman. Nah, kalau ini saya klik lagi, maka 1 dan 2 dan 3 itu dalam satu halaman. Soal 4, halaman terpisah. Nah, di sini itu shuffle-nya itu berlaku hanya di dalam blok 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1, 2, 3 itu tidak ikut tershuffle sekalian. Jadi yang shuffle itu nanti mungkin nomor 4 duluan yang tampil, baru kemudian 1, 2, 3. Atau dan segala. Nah, kalau ingin mengembalikan lagi, diklik lagi aja, maka akan pisah-pisah. Itu baik, dan ini terima kasih kepada Pak Firman sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tanya Pak Julio. Ya, silakan Pak Iskandar ya. Ya, Pak Iskandar, Pak Julio. Ini mengenai apakah itu bentuk dari bank soalnya itu seperti apa, Pak? Misalkan untuk pilihan berganda, ABC-nya di mana? Kemudian kalau untuk true false begitu kan, betul dan salah, jawaban betulnya di mana, jawaban salahnya ditaruh di mana gitu Pak. Bentuk awal daripada bank soalnya itu. Terima kasih Pak Julio. Oke, baik. Ya, mungkin Pak Firman. Nah, Pak Firman saya minta tolong jawab. Pak Firman. Halo Pak, iya. Monggo Pak, jawab Pak. Apa tadi Pak ya? Saya lagi jawab coba ya. Monggo Pak Firman bantu yang chat ya. Saya akan jawab. Iya Pak, monggo makasih. Ya, nanti jadi gini, nanti tolong dibantu Pak Firman ya. Jadi baik Pak. Pak Iskandar. Jadi saya share screen Pak ya. Ya, siap Pak. Lagi ini adalah kalau saya lihat bank soal saya Pak ya. Jadi bank soal saya itu di sini mana ya? Ada bagian mana ini? Question bank. Ya. Nah, question bank saya itu ada per kategori Pak. Saya biasanya kalau membuat UTS, saya akan kelompokkan soal-soal itu di UTS. Maka di sini ada 30 soal UTS Pak yang saya buat. Nah, ya. Ini soalnya ini kita buat sendiri-sendiri aja Pak. Jadi pada saat membuat soal, create new question. Misalkan mau apa, multiple choice atau true false, silahkan aja dipilih Pak. Baru kemudian diketik soal seperti biasa. Jadi kalau saya multiple choice, kita add. Ya sudah seperti biasa, kita ketik soal, pilihan jawabannya di bawah apa saja. Nah, kalau kemudian baru kita save, maka nanti akan masuk ke dalam bank soal, Pak. Akan masuk ke dalam bank soal. Jadi ini campur aja, Pak. Tidak perlu dipisah true false. Silakan, atau boleh dipisah juga nggak apa-apa. Sebagai contoh saya ini, soal nomor yang atas ini, array untuk matrik, ini adalah soal pilihan ganda. Jadi kalau saya lihat soalnya, saya preview, kira-kira soalnya begini Pak, ini kan pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda, oke. Kemudian di bawahnya ini ada isian singkat. Saya preview, soalnya begini. Jadi jawabannya seperti ini. Seperti itu Pak, kira-kira. Nah, kemudian yang bawah itu isian singkat berupa teks macam-macam. Jadi ini banyak juga jenis soal-soal dari question bank saya. Nah itu Ibu sekalian, biasanya tim pengajar kan lebih dari satu. Itu monggo rame-rame aja mengumpulkan bank soal, kemudian nanti kita rapatkan secara online, mana yang mau diambil nih soalnya gitu. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu adalah kira-kira soal yang saya buat di dalam bank soal. Jadi saya itu Ibu Bapak sekalian, tadi saya sampaikan, setiap selesai ngajar kalau saya punya waktu, maka saya langsung jadi membuat soal. Oh, nanti soal untuk ujian begini. Maka saya buat dulu, saya simpan di bank soal. Jadi nanti pada saat mau TS, saya tinggal ngumpulin aja soal-soal yang sudah saya buat di dalam bank. Saya kira itu sih Pak, Ibu sekalian terkait soal. Terima kasih Pak Julio. Ya. Pak Julio, saya tanya Pak. Monggo, Bu
Bu Ernani Lubis, ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, kan ini ya sistem yang Bapak sampaikan tadi kan setiap soal sudah jelas waktunya ya Pak ya. Ya, betul. Nah berarti kan tidak ada kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau lihat catatan gitu udah nggak bisa ya. Gimana? Maksudnya karena terlalu waktunya udah dibatasi sempit misalnya. Artinya maaf Bu, bisa diulang sebentar Bu. Jadi apakah ada kesempatan mahasiswa itu untuk saling bertanya gitu? Saling bertanya? Iya. Ke mana Bu? Karena waktunya kan. Oh waktu ya diskusi ini. Dengan teman. Kenapa? Iya berdiskusi dengan teman sesama. Oh berdiskusi dengan teman. Iya gitu. Ya sih. Ini kan ya karena ini adalah ujiannya online dan mahasiswa dari tempat masing-masing dan kita tidak menggunakan proktor ya kita akan sulit mengawasi hal seperti itu. Nah itu Bu. Biasanya kalau memang mau dilakukan seperti itu maka ada satu media untuk melakukan ujian itu. Jadi mereka ujian menggunakan. Bagus sana. Ya udah. Ujian menggunakan laptop. Kemudian di sampingnya itu handphonenya kita minta dia untuk meeting dengan kita seperti pakai Google Meet atau pakai Zoom atau pakai apa. Dan tapi kalau demikian itu dibutuhkan kuota yang sangat besar Bapak sekalian untuk mengawasi mereka supaya tidak diskusi. Oleh karena itu diskusi itu bisa kita eliminir kalau soal setiap mahasiswa itu beda-beda. Dan tadi itu kita acak Bapak sekalian. Jadi kita siapkan misalnya kalau dalam satu UTS itu ada 25 soal. Ya sudah kita buat aja 50 soal. Nanti mahasiswa akan bingung karena satu dengan yang lain itu beda-beda soalnya Ibu. Oh iya. Jadi kita random gitu. Kita random. Beda-beda ya Pak ya soalnya. Beda-beda soalnya. Otomatis diatur oleh sistem itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Amir, terima kasih banyak Pak Amir ya. Monggo ada yang lain Ibu Bapak sekalian, ini Mas Dean tolong bantu dong. Ada pertanyaan di chat tuh Pak Julio, bagaimana memindahkan kalau kita sudah punya bank sendiri di dalam Words misalnya gitu, bagaimana memindahkannya? Dari siapa ini? Dari Bu Neneng itu, Pak Julio. Saya. Gimana Bu, mangga? Iya, saya tuh sudah punya soal nih, semacam, kan sekarang UTS itu saya sudah punya 50 soal multiple choice. Kemudian bagaimana cara saya memindahkan ke, ke LMS gitu Pak. Emang saya pernah dulu waktu, kuis, pernah begitu juga gitu. Tapi saya diajarin anak saya lupa lagi. Gimana Bu? Maaf Bu. Jadi soal itu. Jadi gini. Ya. Jadi saya tuh pernah buat soal dengan teman saya dulu yang UAS lalu atau UAS yang setelah COVID ini. Kemudian itu bisa karena saya langsung nulis seperti yang tadi Bapak ajarkan itu, saya langsung nulis di situ gitu ya. Dari seperti apa yang tadi cara-caranya itu saya langsung nulis gitu. Terus oleh teman saya kan Bu Neneng klik aja bank soal katanya gitu ya. Terus saya klik ternyata saya bisa nulis di situ. Nah sekarang saya sudah punya bank soal nih Pak di Word saya simpan gitu ya. Bagaimana cara memindahkannya ke LMS? Makasih Bapak. Bank soalnya di mana Bu Ibu? Bank soalnya di Word gitu Pak, di file di file komputer gitu. Ya itu menggunakan ini Bu, nanti di konversi dulu itu agak sulit karena ada namanya icon format itu. Jadi agak sulit ya Pak ya, betul. Iya agak sulit Bu. Jadi kita ketik dulu di notepad ya soalnya. Iya. Kemudian diubah formatnya itu kalau di grup WAG LMS itu sudah ada itu Bu caranya yang dilakukan oleh Pak siapa itu ya yang dari Fauta itu ada diskusinya Bu pakai icon format Bu. Ya. Pakai icon format. Susah juga ya Pak, jadi harus ngetik lagi dong Pak, ngetik di situ lagi.
Ya, makanya langsung kalau bikin soal jangan di Word, Bu, langsung aja di LMS, disimpan di question bank. Iya, dulu saya pernah langsung ngetik itu, Ya. lumayan sehari puyeng juga 50 soal itu Pak, multiple choice. Ya, minta bantuan. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik. Ibu Bapak sekalian, kalau soal di Word, kemudian bisa juga di copy paste pada saat membuat soal. Ini seperti jawabannya Bu siapa ini? Pak Lukmanul Hakim. Nah, cuman kalau copy paste dari Word langsung di paste ke mana ke apa ini? Ke LMS, maka semua tagging di Word itu akan kebawa semua sehingga filenya relatif akan besar. Jadi biasanya di copy paste-nya itu ke Notepad dulu supaya hilang itunya taggingnya. Jadi dari Word di copy, kemudian buka Notepad di paste, kemudian dari Notepad di copy lagi di paste baru ke LMS. Itu nanti akan formatnya akan lebih baik dan otomatis terbaca. Saya kira itu, Bu. Ya. Pak Julio, boleh tanya Pak Julio ini ada monggo Pak Jawadi, nggih. Agak di luar itu sedikit nih teknis Pak. Misalnya begini, ya. Begitu dibuka soal, ya. Terus dikasih waktu kan Pak ya, dari ya. Awal kerja sampai selesai. Ya. Di tengah-tengah terus masih Pak, kalau ngajar nih, kalau ngajar bisa chat, Pak, mohon maaf nih, apa sinyal saya enggak ini, saya off dulu, nanti 10 menit masuk lagi. Nah, kalau saya khawatirkan tuh begini, begitu ujian, sinyal dia nggak baiknya itu lama gitu, setengah jam. Ini kebijakannya gimana Pak Julio? Misalnya, nah ini memang bukan ini kebijakan, ini bukan ranah aturan kira-kira ya. Gimana Pak berpendapat? Karena gini, tadi saya sempat sebelum ini ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman teknik yang mau nanti semacam melaksanakan ini, ada yang nanya gimana Pak kalau ada begitu kebijakan itu kan ada di dosennya biasanya. Oh, pokoknya saklek ya kalau 2 jam ya 2 jam, padahal dia sinyal nggak baiknya bisa 1/4 jam, bisa setengah jam misalnya. Nah itu bagaimana pengalaman Pak Julio kira-kira? Terima kasih Pak Julio. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu seperti itu Pak, mengalami gangguan, kemudian lapor ke kita dan kita ya kuncinya sih percaya dengan yang bersangkutan, maka mahasiswa itu saya override Pak. Jadi override supaya dia mungkin waktunya dimundurin atau kemudian kita beri kesempatan dia attempt lagi gitu. Jadi melakukan ujian lagi, tapi dari awal lagi dia. Tapi hak khusus untuk dia. Iya, iya. Jadi itu namanya override Pak. Override ya. Ya, jadi kalau maaf saya tunjukkan saja di sini, misalkan. Nah, pada saat saya ada ujian begini, nah di sini mana ya override, maaf ini override kalau saya masuk ke latihan UTS ini, latihan UTS, course management. Nah ini Pak ada user overrides. Kalau user override ini berarti untuk ujian ini itu saya tambahkan siapa yang bermasalah tadi. Saya cari, misalkan G64, misalkan ini Pak, Rena ini, saya klik ini, kemudian bersangkutan itu saya perlakukan seperti apa. Misalkan time-nya saya buat 2 kali, atau jamnya saya mundurin, dan segala macam. Oh gitu. Itu hanya untuk yang bersangkutan Pak. Itu namanya user override. User override ya. Ya. Terima kasih Pak Julio. Terima kasih. Pak. Ya. Kalau sudah punya, ini dari Bu Neneng tadi ya, kalau sudah punya file bagaimana memindahkan sudah. Oke, Bapak sekalian. Pak Julio itu bagaimana dapat rekamannya ini, Pak? Oh, nanti rekamannya nanti saya titipkan ke Bu Ratni lah. Ya, Pak ya. Pak Julio izin bertanya. Ini aja, sebentar Bu ya. Nanti saya tulis saja, kita buat aja langsung di IPB link, garis miring, IPS 2021 minus rekaman, gitu aja Bu ya, Pak? Iya. Tapi belum, sekarang belum. Oh. Boleh, mau.
Monggo. Tadi Bu Ya. ya silakan Bu. Saya Pak, iya tadi Pak Lukman menanyakan kalau kita ingin buat soal per pokok bahasan, lalu yang di shuffle itu per pokok bahasan. Tadi jawaban Pak Firman kan dibuat kategori. Nah, membuatnya bagaimana Pak kategorinya? Dan saya inginnya yang di shuffle yang di kategori itu gimana tuh Pak buatnya? Nah, monggo Pak Firman langsung jawab aja. Pak Firman. Plannya ada di Bapak tuh Pak. Pak Firman. Bentar Bu, saya harus masuk ke LMS satu Pak. Oh gitu, ya udah. Mungkin Pak Julio aja deh Pak. Monggo, saya dipandu Pak, monggo. Kategori Pak, membuat kategori di bank soal saja kok Pak. Iya. Di mata kuliah ini Bu, course management itu kan ada question bank ya. Question bank, nah, ya. Ini ada question kategori. Oh, masuknya ke situ. Jadi quiz kategori, question kategori, ini kita bisa buat kategori-kategorinya Bu. Jadi misalkan Ibu. Tapi bank soalnya tetap di yang atas. Jadi seperti Ibu membuat folder Bu. Oh. Jadi folder saya itu di atasnya adalah ini apa default for dashboard ini atasnya itu. Jadi makanya pada saat membuat Bu di bawah ini itu nama kategorinya apa? Misalkan kategorinya apa ya? Misalkan aja kimia gitu Bu ya. Nah, itu di bawah folder apa Bu? Saya pilih. Misalnya default ini oke, nggak apa-apa kimia, langsung add kategori. Maka di sini ada kategori kimia Bu. Nah ini kategori. Nah kemudian baru Ibu membuat soal. Membuat soal itu di mana? Diletakkan di mana? Diletakkan di kategori kimia tadi. Saya klik. Nah maka di sini kan. Oh, itu tadi bikin rumahnya aja kategori itu ya Pak ya? Oh iya, iya. Ya. Ya, oke. Jadi baik. Baru create new question Bu, seperti biasa, bikin soal di sana. Baik. Nah, bikin soal. Ya, begitu Bu. Iya, terima kasih Pak Julio. Oh, gitu. Baik, ada yang lain? Pak Julio mau nanya Pak. Wis, Pak Untung. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Julio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung sehat? Alhamdulillah Pak. Pak. Kehormatan. Pertanyaannya adalah soal dalam bentuk assignment itu kan tidak harus dikerjakan di luar jam UTS ya. Artinya UTS-nya misalnya 8.10, soalnya assignment tetap dikerjakan pada jam 8.10 itu. Ya. Oke. Bisa gitu ya, boleh gitu kan Pak ya? Boleh Pak. Boleh. Dan kemudian soalnya misalnya kita punya di dalam bank soal 10 soal. Minta dikerjakan oleh mahasiswa itu 4 saja. Itu artinya bisa di shuffle juga ya Pak ya, bisa diacak. Bisa Pak. Jadi Bapak. Karena kan contohnya membuat soal satu persatu gitu ya. Terus kita yang milih soal yang mana yang mau di. Kita yang milih Pak. Iya, tapi kalau di shuffle gitu gimana Pak? Artinya mahasiswa milih sendiri dari 4 dari 10 gitu. Atau di secara otomatis oleh sistem tapi 4 saja gitu yang muncul untuk masing-masing mahasiswa. Yang bisa dilakukan Pak Untung, jadi kita membuat 10 soal di question bank, kemudian setelah itu baru kita buat ujian hanya 4 soal dan diserahkan ke sistem untuk milihnya. Oke. Jadi baik Pak, terima kasih kalau bisa berarti Pak ya. Bisa sekali. Ya, karena kalau contoh yang tadi 4 soal yang kita yang milih kan jadi sama semua untuk semua mahasiswa. Oh iya, kalau ya, gitu. Beda. Ya. Baik Pak Julio, terima kasih. Terima kasih Pak Untung, kehormatan dapat pertanyaan dari Bapak Untung. Pak Julio, mohon maaf. Monggo Bu. Ya. Ya, saya sudah nemu sekarang. Itu yang saya pilih itu pada kuis itu adalah saya kan memilih questionnya itu adalah embedded answers. Embedded answers ya. Di situ kan ada dalam kurungnya close. Nah, kemudian saya mau ngambil satu text reading, kemudian membuat 10 soal itu ada yang multiple choice, ada yang short answer di situ. Nah, pertanyaan saya adalah di dalam itu sendiri masih bisa di-shuffle tidak?
Kan kalau tadi kalau Pak Yul kan yang di-shuffle itu adalah kalau dia terpisah-pisah ya Pak ya, itu kan kalau di dalam itu masih bisa di-shuffle tidak? Nggak bisa ya kayaknya ya? Gimana Mas Dean? Saya belum dapat konteksnya Pak, baru gabung, baru ngurus akun Zoom-nya. Izin jawab Pak Jul. Pak Firman, Pak. Silakan Pak Firman. Setahu saya closing nggak bisa di itu Bu. Nggak Tidak bisa diacak di di-shuffle ya? dalamnya. Iya, di dalamnya nggak Oke, bisa nggak apa-apa. diacak karena dia sebenarnya satu soal sebenarnya. Betul, oke. Dia anggapnya. Hanya, Setahu oke, saya. terima kasih Pak Ya, Firman. sama-sama Bu. Terima kasih Pak Firman. Oke, baik. Jadi kalau random tidak bisa dipilih Mas, oke. Jadi bisa saya tunjukkan Ibu Bapak sekalian membuat kuis kalau dari randomize ya. Jadi pada saat kuis, mana tadi ya? Kuis, kemudian tadi latihan soal. Nah ini UTS ganjil. Nah ini course management edit quiz. Misalnya ini saya buang dulu, jadi saya hapus dulu. Nah ini Ibu Bapak sekalian, kalau menghapus ini bukan berarti soalnya dibuang ya Ibu Bapak sekalian. Ini soalnya dikeluarkan dari ujian, tapi di bank soal masih tetap ada. Jadi jangan khawatir. Jadi saya hapus. Nah ini add-nya, tadi seperti pertanyaan Pak Untung tadi, ini random question. Random question itu dari mana? Ini misalkan saya punya UTS 30, saya akan random, saya pilih sebanyak 10 soal. Ya sudah, maka add random question. Nah ini Ibu Bapak sekalian lihat. Nah ini di sini tidak ketahuan soal apa. Jadi di sini cukup random UTS, random UTS, random UTS, gitu aja. Jadi yang penting dia mengambil 10 dari 30 soal. Itu. Sehingga kita tidak tahu untuk mahasiswa ini nanti dapatnya yang mana, mahasiswa ini dapatnya yang mana. Tapi nanti kalau selesai ujian, di tabel nilainya itu akan ketahuan. Mahasiswa ini nanti ada tabel, kolomnya ada 30, nanti mahasiswa ini soalnya yang mana, mahasiswa ini soal yang mana, demikian. Itu Bu, Ibu Bapak sekalian kalau kita menggunakan yang random question. Nah ini keuntungannya kalau kita punya question bank. Itu Ibu Bapak sekalian. Pak Yulio. Oke, Bu Ervi. Mau bertanya, ya. Kalau misalkan kita mau mendistribusikan soal itu sama bobotnya ke mahasiswa, semua mahasiswa. Ya. Jadi kita punya setting soal yang mudah, yang agak sulit dan sangat sulit gitu. Terus kemudian kita punya bank soal yang sangat sulit itu ada sekian, banyak yang sedang sekian, yang mudah sekian begitu. Terus kita mau ambilkan untuk setiap mahasiswa itu yang sulitnya 2, yang sedangnya itu 3, misalkan seperti itu. Mekanismenya gimana Pak Yulio? Membuat ini Bu, boleh izin menjawab ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ya, baru silakan. gabung. Saran saya Bapak dan Ibu sekalian untuk modalnya seperti itu, maka Bapak dan Ibu bikin 3 folder. Folder soal mudah, folder soal sedang, folder soal sulit. Kalau mau bikin yang keempat, folder soal yang sudah tidak bisa dijawab misalnya. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu nanti tinggal ambil random dari situ. Dari soal yang pertama, dari soal yang kedua, dari soal yang ketiga, itu diambil kalau mau random dari situ ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekedar hanya untuk udah tahu bahwa soal ini soal susah, soal ini soal mudah, soal ini soal sedang, kemudian mau diboboti nilainya, itu pas saat nyeting kuis, Bapak dan Ibu bisa ngasih ini maksimum maksimum skornya berapa kalau misalnya benar di sini. Jadi itu pernah kami lakukan. Jadi kita punya 10 set soal susah, tapi kita pengen ngerandom 10 soal susah itu yang keluar hanya 2. Jadi pas saat bikin kuis, saya pertanyaan 1 sama pertanyaan 2 itu random mengambil dari folder itu aja. Folder dari kuis soal susah misalnya. Gitu, Bu. Oke, jadi jadi setiap kategori soal itu, jadi kita anggap aja kita bikin wadah yang nanti akan diambil secara acak dari situ gitu ya. Tergantung subkategori, Pak. Ya, jadi subkategori. Ya, subkategori. Bagaimana caranya ngambilnya, Pak Yulio? Nah, Mas Dian, ayo. Kan tadi kan cuma 1 wadah, sekarang 3 wadah gitu. Ya. Gimana mengambilnya, coba? Sebentar, saya buka course dulu. Oke.
Tinggal di-add lagi aja, Bu Retno. Di-add? Ya kan, Oh. ini. Jadi saya Coba pengen tahu saja gitu kronologinya. Saya pengen tahu saja. Memang saya mungkin akan membuat seperti itu masalahnya. Jadi seperti ini Bapak sekalian ya, Bu. Ya. Ini kan Ya, saya ya. ngambil 10 soal dari 30 dari folder UTS kan. Ya. Udah, Terus? saya add lagi sekarang. Random lagi. Oh, gitu. Dari mana? Oh, alah gitu toh. Dari 8 ini saya ambil 2. 2 misalnya. Ya, 3. Oke. Udah, maka di sini random dari ini ada 3. Random dari UTS tetap 10 tadi, Bu. Maka tadi ada 13. Add ya. Pakai add ya. Ya pakai add lagi aja, add random lagi. Tapi Pak Yulio, kita nggak bisa ngatur ya bahwa yang nomor 1 itu yang mudah, yang enggak, maksudnya ya, grup muda ada di atas, grup sedang ada di setelah itu, nggak bisa ya? Bisa, Bu. Oh, bisa. Jangan disambel, Bu. Gimana? Shuffle-nya saya matikan. Misalkan soal yang 3 ini saya letakkan duluan. Saya geret aja ke atas, Bu. Oh lah, oh gitu toh. Iya, Bu, tinggal geret. Nah, ke atas ini. Gitu. Geret aja. Geret saja. Yang pasti kuncinya adalah shuffle yang pojok kanan atas itu, Bu. Ini jangan di-shuffle. Jangan diacak gitu. Karena Ibu udah mengacak mengambil dari subfolder dari folder. Oh, gitu toh. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu Retno. Ini tetangga jauh saya nih. Pak. Kalau itu Pak Yulio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang essay di assignment itu supaya kita nggak mendownload itu gimana ya di grade itu supaya bisa pas ngasih nilai itu bisa muncul tapi tanpa mendownload, bisa nggak? Nah itu Mas Dean itu yang pengalaman tuh Pak. Gimana contoh esainya ya? Saya coba cari dulu ya Pak ya. Kan kalau pakai assignment kan bisa kita ngasih tugas, Mas. Iya. Assignment misalnya buat dia kan mengupload. Nah, kalau menguploadnya besar, kelihatannya kita harus mendownload pas masih ngasih grade. Oh. Tapi kok pakai katanya ada yang cerita ke saya, Pak Hasim klik aja di grade. Punya saya diklik di grade tapi nggak muncul. Tetap harus mendownload. Tergantung tipe filenya Pak kalau di assignment itu. Jadi file apa itu yang bisa diklik di grade bisa muncul tanpa mendownload? 2 Pak, itu bentuknya image atau PDF. Jadi PDF berarti ya wajib PDF gitu. Wajib PDF. Kalau saya biasanya di essay begitu Pak. Jadi assignment-nya saya wajibin PDF sehingga nanti Bapak juga sebenarnya bisa coret-coret di situ ada annotation dan yang penting adalah tidak perlu di-download Pak. Karena kalau di-download kan jadi besar. Andai kata Bapak ngajar kelas PPKU, misalnya ngajar agama Islam, itu 120 kita download semua juga capek. Waduh, ditinggal tidur masih muter itu. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu bentuknya esai dan assignment, saran saya agar Bapak dan Ibu juga nanti kalau dibuka di Word-nya nggak berubah dan lain sebagainya, saran saya PDF saja. Itu lebih mudah. Terima kasih. Izin alternatif jawab Pak Dean. Boleh Pak. Iya, kalau tidak terlalu memperhatikan format Pak, artinya paragraf yang harus 3, 4 dan kawan-kawan bisa pakai online text Pak langsung. Jadi nanti dipilih online text, kemudian nanti dibatasi jumlah katanya, jumlah huruf kalau nggak salah. Itu bisa. Jumlah baris. Jumlah baris Pak rasanya jumlah baris. Lines 40. Online text itu online mungkin bisa juga alternatifnya Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Begitu. Oke. Sami. Monggo Ibu Bapak sekalian, ada yang lain? Pak Julio. Oh iya Pak Untung, monggo. Bapak bisa tunjukkan nggak Pak, kalau tampilan dari sisi mahasiswa begitu? Oke, baik. Misalkan yang ini Pak ya, yang ini. Ya. Nah, ini supaya nggak banyak-banyak, saya kurangi aja ini ya. Ya. Saya kurangi aja. Ini Oke, jadi 3 random yang di atas. Ini saya tidak shuffle ya. Oke, kemudian saya save. Kemudian saya cek lagi settingnya.
Sudah bisa oh, sudah bisa ya? Oke, baik. Kalau saya ke sini, saya sisi mahasiswa. Jadi kalau sisi mahasiswa, sekarang tinggal switch role to pilih aja student. Maka sekarang saya seperti mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ini berarti sekarang tadi UTS ganjil. Nah, ini attempt no, start attempt. Nah langsung Pak begini soal ujiannya. Soal nomor 1 itu di random dari kategori apa tadi ya, Dasprok kalau nggak salah. Nah ini saya jawab berapa kali teks seluruh dunia ditulis, misalkan 4 kali. Next tips. Nah, ini Pak, tampilannya. Coba startnya langsung Pak, start attempt. Apa? Belum muncul Pak. Kenapa? Soalnya enggak muncul. Muncul lah. Masa nggak muncul? Ada ini. Pak Untung lihat? Ya. Belum mulai. Itu window berbeda Pak. Jadi Bapak share-nya harus full screen. Oh sayanya ya? Iya. Oke, maaf. Saya stop screen dulu ya. Oke, share screen desktop ya? Iya Pak. Oke, maaf. Baik, nah, sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Ya, kelihatan kan. Nah, ini saya nggak bisa, masih bisa preview page. Jadi ini soal nomor 1 dari 4, next page. Maka kalian bisa melihat di sini di kanan ini navigasinya. Karena ini navigasinya adalah free. Jadi saya masih bisa pergi ke soal sebelumnya. Oke. Misalkan ini 0, outputnya, next page, demikian seterusnya. Iya. Kemudian kalau sudah selesai mahasiswanya, sebelum waktunya langsung finish attempt juga nggak apa-apa. Oke. Seperti ini. Submit. Jadi kalau ini mahasiswa akan membaca nomor 1 terjawab, 2 terjawab, 3 belum jawab. Kalau mau jawab lagi, return to attempt. Karena waktunya masih ada. Tapi kalau sudah, udahlah, pasrah saja. Submit all and finish. Selesai. Gitu Pak Untung. Baik, terima kasih Pak Julio. Sami-sami Pak. Monggo pertanyaan yang lain Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau pilih sekuensial tidak bisa lihat preview speech. Betul. Jadi kalau pilih sekuensial berarti mahasiswa tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Sekuensial itu yang lalu biarlah berlalu begitu. Oke. Itu bujangga beda ya. Monggo ya sekalian, kalau memang sudah tidak ada. Itu satu lagi Pak Yulio. Ya, Pak Asin. Tentang apakah mungkin mahasiswa mengakses bank soal itu dengan ilmunya mereka itu? Selama mahasiswa itu tidak tahu username dan password dosen di mata kuliah itu nggak bisa, Pak. Nah, iya. Jadi kalau tahu password saya, dia bisa ya? Oh, bisa, Pak. Bahkan ngasih sendiri bisa, Pak. Iya. Jadi memang akun kita ini mohon kita amankan dengan baik. Apalagi nanti kan mulai Senin akan berlaku tanda tangan digital. Nah itu harus kita amankan betul-betul username dan password kita yang ID IPB itu, Pak. Iya. Karena saya melihat banyak dosen yang para pegawainya pada punya itu. Nah itu tipe-tipe subkontrak, Pak, subkontraktor. Itu. Jadi itu bisa kalau dia memberikan pada mahasiswa berbahaya, bank soal kita bisa bocor. Betul, bisa Pak. Betul. Karena dosen bisa membaca bank soal. Iya. Nah itu memang mungkin sudah mulai diinikan Pak. Jadi kita kalau demikian mungkin kita minta supaya ganti password saja supaya nanti untuk ganti password di IPB kita bagaimana nih langsung ada pertanyaan dari Pak Lukmanul Hakim, Pak. Jadi karena kalau kita misalnya ada mata kuliah kita kan bertiga. Ya. Saya mungkin nggak tahu, tapi ketika pegawai saya tahu punya si anggota saya,
dia membuka, bisa kebuka semua soal saya. Bisa Pak, benar itu Pak, bisa. Iya, iya. Jadi mohon diinikan aja Pak. Nah untuk Mas Yan, kalau ganti password gimana? Ke apps.ipb.ac.id, Bapak dan Ibu, kemudian di pojok kanan atas itu ada change password. Jadi bisa langsung di situ. Kemudian saya mau menjawab yang dari Bu Zahra nih. Izin bertanya Pak Julio, saya pernah pakai online text untuk assignment, tapi jawaban mahasiswa tidak ada yang masuk. Nah ini kadang-kadang nggak masuknya seperti apa pada jarang sih kita ketemu kasus seperti itu. Cuma Bapak dan Ibu saat bikin assignment atau bikin kuis itu kalau misalnya ada satu settingan yang Bapak dan Ibu meminta mahasiswanya untuk klik tombol tambahan sebelum dia menyatakan ini dikumpulkan, maka itu belum terhitung sebagai assignment sebenarnya. Itu mungkin yang menyebabkan tidak masuk. Walaupun sebenarnya kalau di-download itu keluar juga gitu. Jadi kalau misalnya ini ini jawaban mahasiswa tidak ada yang masuk, ya itu cek dulu Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah membuka assignment-nya sehingga mahasiswanya bisa masukin jawabannya. Karena waktu itu saya juga pernah ketemu ada dosen yang menanyakan kenapa jawaban mahasiswa akhirnya nggak ada yang ngumpulin. Nah, ternyata salah tanggal Bapak dan Ibu. Jadi salah jam juga pernah tuh, AM/PM-nya salah. Jadi ini dibuka jam 12 malam, makanya sampai ditungguin pagi itu nggak ada yang bisa ngumpulin karena assignment-nya baru dibuka jam 12 malam. Jadi settingan pada saat assignment yang perlu kita perhatikan, saya coba share screen sedikit. Nah, iya dong. Share screen untuk menambahkan activity ya Bapak dan Ibu. Ini mata kuliah berpikir komputasional, ini kita klik, kemudian ada yang namanya assignment. Nah, assignment ini diberikan nama pengumpulan tugas A, misalnya. Kemudian deskripsinya juga seperti ini, saya mau tampilkan saja. Di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan yang namanya pengumpulan dalam format PDF. Nah, deadline tanggal berapa, misalnya tanggal 30 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB, waktu server. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini allow submission from, itu dari kapan sampai kapan. Due date itu artinya Bapak dan Ibu ini diterima sebagai tidak terlambat itu sampai tanggal berapa. Kalau Bapak dan Ibu memainkan yang cut off ini berarti setelah tanggal ini nggak ada yang boleh ngumpulin. Tapi kalau ininya tidak dicentang, maka Bapak dan Ibu dia bisa lewat udah tanggal 23, udah tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26 masih tetap boleh ngumpulin. Tapi dianggapnya terlambat. Tapi kalau pakai cut off ini benar-benar tidak ada yang boleh mengumpulkan lagi. Nah, waktu itu pernah kejadian Bapak dan Ibu, jadi di sini due date-nya itu tetap tanggal 16. Apa? Nah, jadi allow submission-nya dari tanggal 16 jam 00, due date-nya tanggal segini, kemudian di cut off-nya juga di jam yang sama. Jadi nggak ada yang bisa ngumpulin. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Jadi ini settingan availability-nya itu sangat penting. Dan ini harus diklik saja biar nanti kelihatan deadline-nya kapan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya file submission, ini di-off-kan saja. Kemudian diklik jadi online text. Bapak dan Ibu mau ngelimit sampai berapa ratus kata misalnya. Ini bisa di sini. Misalnya nggak perlu banyak-banyak, misalnya 500 kata cukup. Nah, submission settings yang di sini kadang-kadang yang sering kelewat adalah ini. Require student to click the submit button. Jadi ada 2 step. Kalau misalnya ini di yes, Bapak dan Ibu. Kalau ini di no, berarti dia ngumpulin itu langsung. Tapi kalau misalnya ini di yes, itu dia baru ngumpulin, habis itu menyatakan akan mengumpulkan. Jadi 2 kali. Nah, kalau ini statusnya ada draft dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya di no. Jadi begitu langsung ya udah langsung di langsung terkumpul gitu, nggak perlu pakai draft lagi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apakah ini required untuk dengan ini saya setuju bla bla bla, ini kayaknya nggak terlalu perlu. Ini cuma menunjukkan pop-up saja. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang sering salah settingnya itu ada di availability.
submission type, sama submission setting. Ya. Jadi ini, boleh Pak. Punten, saya kebetulan polanya pakai submit. Itu yang no itu apa perbedaannya dengan yes tadi? Yang ini Pak, yang ini ya. Nah kalau yang yes ini, ketika kita mau ngumpulin Bapak dan Ibu, itu ditanya apa? Ada satu tombol tambahan. Jadi request. Jadi penjelasannya begini. Kalau di enable, student harus ngeklik submit button untuk mendeklar bahwa submission dia sebagai final. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai ini berarti studentnya tuh masih bisa ngetik dulu di situ, tapi itu belum ngumpulin. Ngumpulin pas dia ngeklik, klik kumpulkan, klik submit. Jadi di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu punya assignment modelnya online text dan itu ada mode draft, ngedraft dulu gitu. Oh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini diganti dari no to yes, jadi kalau setelah dia nge-submit, ya itu di-regrade sebagai final. Jadi perbedaan status aja, draft sama final. Mungkin itu Pak Julio. Ini ada pertanyaan dari Pak Sadam Ali terkait dengan grading. Jadi kalau soalnya itu adalah pilihan ganda, jawaban singkat yang sudah kita siapkan jawabannya, maka sistem otomatis akan memberikan nilai dari setiap soal yang kita berikan. Tapi kalau soal isi, maka kita harus melakukan grade secara manual. Jadi kita nilai secara manual kalau soal-soal itu adalah jawabannya berupa isi atau online text tadi. Jadi kita nge-grade manual. Tapi kalau yang selain itu ya otomatis. Dan melihatnya di mana, yaitu mungkin di hasil attempt-nya bisa kita lihat kalau untuk perujian, atau bisa juga dari gradebook-nya. Jadi kalau saya tunjukkan, saya share screen, mana tadi ini, untuk ujian ini, misalkan untuk KOM 200, di sini ada UTS ganjil tahun lalu. Nah ini yang attempt ada 106, maka ya sudah, saya bisa melihat nilainya di sini. Nilainya seperti ini. Ini kenapa nilainya kecil? Karena maksimum nilainya adalah 10, bukan 100. Nah ini, seperti ini soal mana yang salah. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau soal ini adalah hasil random dari bank soal, maka setiap nomor soal ada di sini dan mahasiswa akan ketahuan dia dapat soal yang mana. Saya kira itu Pak Sadam, dan tidak perlu melakukan grading lagi, kecuali kalau misalkan soal itu jawabannya diubah. Wah, soal nomor 5 itu salah, harusnya jawabannya yang ini yang benar, tapi saya memasukkannya salah, maka soal itu diubah, di bank soalnya diubah, kemudian dilakukan regrade, jadi kita grade ulang. Maka otomatis akan menyesuaikan nilai yang ada. Saya kira itu. Kemudian Bu Vita, apakah soal UTS bisa diekspor? Soal setahu saya yang diekspor adalah soal per kategori. Nah, mengekspor soal itu bisa per kategori yang di bawah-bawahnya Ibu sekalian. Jadi kalau saya berikan contoh lagi, misalkan saya punya bank soal ini, punya bank soal di KOM 200, ada question bank. Nah ini soal-soal ini. Misalkan saya pilih ekspor, maka akan ditanya formatnya apa. Nah yang paling aman itu adalah format Moodle XML format. Ini akan dibawa semuanya, diekspor semuanya. Kemudian soal kategori yang mana yang mau diekspor. Jadi kalau saya pilih di atasnya ini, jadi default 8 soal, maka nanti tinggal diklik export question to file, maka akan terekspor. Dan hasilnya nanti baru bisa diimpor lagi ke bank soal. Jadi misalkan kalau kita punya bank soal di akses 1, kita juga pengen punya di bank soal di akses 2, maka buat saja di satu server saja dulu, baru kemudian diekspor ke XML format, baru nanti diimpor di
server akses 2 dan juga di akses 3. Jadi nggak perlu ngetik ulang masing-masing tempat itu. Saya kira itu kalau tentang pertanyaan dari Bu Vita terkait dengan ekspor impor soal. Kemudian ada lagi hasil grading bisa di-download, bisa dalam format Excel, Pak Sadam. Jadi nanti itu ada pilihan download dalam bentuk file Excel. Apakah ada cara cepat untuk memasukkan soal benar salah dan mencocokkan ke dalam bank soal? Mas Dian? Tolong icon format, Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Icon format ini cukup pelik sebenarnya Bapak dan Ibu karena ini digunakan salah satu caranya untuk yang namanya soal pilihan ganda. Tapi di sini nanti format teksnya itu akan sesuai yang ada di sana. Saya akan coba ambilkan dulu formatnya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah mau asar, kita tutup jam 3 Ibu Bapak sekalian ya. Baik. Ini mungkin terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, jadi ini wajib formatnya bentuknya seperti ini. Jadi what is the correct answer to this question? Dan ini nggak ada nomornya. Jadi Bapak dan Ibu bisa ini di-copy. Ini saya lampirkan alamatnya untuk mendapatkan format ini ada di mana. Ini ada di sini. Nanti caranya Bapak dan Ibu, saya stop share dulu karena saya harus mencobanya di dalam sebuah text editor Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Nah kuncinya Ibu Bapak sekalian kalau ngetik di notepad atau di editor itu, maka satu soal itu jangan tekan enter. Itu kuncinya. Jadi pertanyaannya kalau panjang itu ketik aja terus. Jangan tekan enter karena enter itu dianggap soal yang berikutnya. Nah, ini adalah icon format ya Pak ya? Ya. Kelihatan? Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu mau menambahkan soal, maka tinggal di enter. Setelah di enter ini ada soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah siapakah nama Presiden Uganda misalnya. Ini tanda tanya. Dan Bapak dan Ibu formatnya itu menggunakan A, titik, spasi. Nah, ini adalah orang A. Kemudian orang answer. Ya, misalnya B, ini adalah orang C, itu ya. Nah, itu di-generatein. Ini C, orang D. Nah, kemudian D, ini Bapak dan Ibu tambahin misalnya orang X, gitu ya. Di sini Bapak dan Ibu harus mengetikkan jawabannya, answer. Titik 2, spasi, jawabannya apa Bapak dan Ibu? Jawabannya misalnya B. Ya udah, ini selesai. Nah, Bapak dan Ibu wajib membuat ini seperti ini. Dan Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan ini. Nama Presiden Uganda, kemudian di enter, kecuali, nah ini nggak bisa karena dia dibacanya sebagai 2 baris yang berbeda. Jadi dianggap ini yang baris ke-17 ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Jadi icon format ini cocoknya untuk pilihan ganda yang kecil-kecil. Dan tidak bisa insert gambar di sini Bapak dan Ibu. Jadi insert gambarnya nanti di dalamnya itu. Mungkin itu Pak Julio. Mas Dian, satu lagi, buat contoh untuk true false yang bawah. True false itu ada di true false icon. Oke. Ketik aja misalkan bendera Indonesia adalah merah putih. Nah, langsung. Nah, di sini nggak boleh di enter kalau misalnya mau sekedar ngerapihin gitu nggak bisa karena dianggap satu line untuk satu jawaban. Lanjut Pak. A titik true, A titik true, huruf besar true-nya, ya. True-nya huruf kecil, huruf besar ya. B. Kalau nggak B. False. Answer.
titik 2 A misalnya. Jadi begitu Ibu Bapak sekalian kalau jawabannya true false atau betul salah. Jadi soal betul salah itu ditulisnya dalam bentuk soal pilihan ganda. Nanti otomatis akan dikonversi dia ke true false. Kalau nggak salah begitu. Yap. Itu Ibu Bapak sekalian. Coba kita cek di demo Shift Exam Browser. Nah, panjang nih urusannya kalau Shift Exam Browser. Itu nanti aja Pak, Ibu sekalian ya. Mungkin kalau ada waktu nanti kita buat acara lagi untuk Shift Exam Browser karena tidak semuanya menggunakan Shift Exam Browser dan itu panjang. Dan kita sudah pernah bootcamp Shift Exam Browser kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dilihat di ini Bu, Ibu Bapak sekalian bisa dilihat di catatan. Di mana di New LMS, saya share saja. Di New LMS itu ada mata kuliah namanya ICT 001 Bootcamp LMS. Nah ini pernah acara-acara menyiapkan course, question and lesson, kemudian hot, teams. Nah ini groups and SEP. Bahkan ada rekaman videonya. Silahkan ditonton saja. Atau slide materinya juga ada. Dan panduan-panduan, jadi kalau saya lihat di sini, ini menggunakan Shift Exam Browser, ini slide-nya waktu itu, ini juga bisa diikuti saja. Diikuti saja buat sekalian, dan ini saya kira sudah cukup jelas materinya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini linknya Pak, link untuk menuju alamat LMS tadi, ipp.link/LMS Bootcamp, itu langsung. Baik. Ya, tolong diketik Mas Den. Udah itu di chat Bu. Di chat ipp.link LMS Bootcamp. Pak Yulio, ini nanti rekamannya bisa dilihat di mana ya, Kang, hari ini? Tadi itu Bu, tadi saya tulis di mana tuh? ipp.link UTS 2021 rekaman. Oh itu toh. Itu. Sementara di situ, nanti bisa saya masukkan di LMS Bootcamp juga. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak sebelum selesai, seperti apakah kita bisa mengetahui bohong atau tidaknya mahasiswa yang beralasan hilang sinyal atau mati lampu? Jawabannya tidak, hanya Allah dan Dia yang tahu. Kemudian dari Mbak Nur Hasanah, bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan Google Form versus LMS untuk ujian? Nah, Google Form itu memang ada untuk kuis, tapi kalau Bapak dan Ibu mau merestrict, wajib untuk meminta alamat emailnya sehingga hanya satu mahasiswa hanya satu kali attempt. Nah, jelas Google Form lebih ringan karena memang nggak ada fitur apa-apa lagi. Jadi hanya form aja. Sedangkan di LMS kita itu fiturnya mulai dari chatting, naruh assignment dan lain sebagainya. Jadi memang nggak apple to apple sih untuk dibandingkan. Pasti Google Form lebih ringan. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir dari soal pilihan B, C, apa perlu di enter? Nggak usah, tidak perlu di enter. Jadi A, B, C seperti itu aja. Mungkin itu Pak Julio. Baik, saya kira demikian Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Acara saya kembalikan ke Bu Ratni. Ini ada ipp.link UTS 2021 minus rekaman kok nggak bisa? Memang belum Pak. Kan belum selesai. Berlangsung. Ya Allah. Saya kembalikan ke Bu Rani. Sekali lagi saya, Mas Dean, dan Pak Firman sekalian dan tim dari DSITD, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julio, Pak Firman, Pak Dian. Pak Julio, Mas Dian. Terima kasih Bermanfaat. Pak Firman. Terima kasih semuanya. Selamat menyiapkan soal-soal ujian. Amin. Deg-degan jadinya.